Oke guys, kembali lagi di Fenomena bersama Kay. Dan seperti biasa, kita akan coba bercerita ataupun ngobrol seputar film yang baru aja kita tonton dan kita coba kaitkan dengan beberapa data dan bahan bacaan yang menurut kita itu sangat relevan untuk dikaitkan. Dan ini cerita yang menurut kita, bagaimana dengan teman-teman? Dan tak lupa share video konten kita agar teman-teman yang lain juga bisa nonton nih film apa yang lagi kita tonton dan kita ceritakan. Kali ini kita akan coba bercerita tentang satu film yang sangat fenomenal berjudul Cross Zero. Siapa yang nggak tahu film di tahun 2007 yang bercerita tentang geng-geng remaja di dalam sebuah kota. Untuk alurnya, cerita ini tuh alurnya progresif guys, karena dari awal sampai ending tuh dia runut banget. Dari kejadian awal sampai kejadian akhir, dan ceritanya pun singkat banget. Cuma satu kota yang memang punya sejarah premanisme, yakuza, dan di dalam film tersebut diceritakan tuh kronologis sekolah, bisa dikatakan kayak seperti sekolah pendidikan SMA lah ya, yang dimana itu ceritanya di awalnya itu seorang tokoh yang ditembak mati entah dengan siapa, kemudian diceburkan ke laut. Dan scene berikutnya adalah cerita tentang sekolah, dimana sekolahnya itu cowok semua, terdiri dari beberapa kelas, dan setiap kelas tuh punya ketua geng. Nah, ada satu orang yang memang ingin menguasai kota tersebut dengan menguasai ataupun menaklukkan ketua geng di setiap kelasnya. Alhasil sepanjang film tuh si tokoh ini itu berhasil menaklukkan ketua geng per masing-masing kelas, dan akhirnya dikumpulkan menjadi satu dan mereka berhasil untuk menaklukkan kota si tempat tinggal geng tersebut. Nah, untuk tokoh-tokoh nah guys, untuk tokoh-tokohnya sendiri itu ada Genji, ada Tamao Serizawa, ada Takashi Makise, ada Tatsuya, Sun Izaki, ada Rindaman yang memang bisa dikatakan yang sulit untuk ditaklukkan ya. Kemudian tokoh-tokoh lain pendamping tuh ada Hiromi Kirishima, Ken sebagai tokoh utama juga, ada Yuji Tokaji. Untuk tokohnya habis itu bisa dikatakan memang semua tokoh berandalan guys. Nah guys, untuk ceritanya di sini para siswa disebut gagap dan mereka bersatu dalam fraksi-fraksi tertentu, saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Tetapi mereka semua memiliki tujuan yang sama yang belum pernah dicapai dalam sejarah sekolah tersebut, yaitu penyatuan. Tidak ada satu fraksi pun yang pernah berkuasa. Genji Takiya, seorang siswa pindahan yang mencoba mengambil alih SMA laki-laki suzuran di kota tersebut dan dibimbing oleh lelaki tua Yakuza Katagiri saat ia menghadapi saingannya yaitu Serizawa. Nah guys, dalam film ini fakta menarik menurut kita itu adalah mengenai perang, sejarah, terus konflik sosial yang ada di dalam film tersebut. Nah, yang menarik lagi dalam film ini yaitu mengenai lingkungan adalah wilayah pendidikan yang bisa dikatakan guru utamanya lah ya, seperti film tersebut. Nah, berbicara masalah poin pertama yaitu perang, sejarah, konflik, dan konflik sosial. Nah, film ini kan identik banget guys sama peperangan antar geng dari kelas 1 sampai kelas 3. Dimana setiap kelas itu terdiri dari 20 sampai 30 murid dan setiap kelas itu punya kepala gengnya. Hampir di sepanjang cerita tuh memang konfliknya itu sadis juga. Peristiwa pemukulan, pembantaian, sampai dendam ya gak? Nah, sebenarnya kita kalau coba cari tahu mengenai film tersebut, berarti kan guys biasa tuh perang ya antar geng dan geng. Sebenarnya perang apa sih guys kalau menurut ilmu pengetahuan ya? Nih, kalau dari Google Search kita cari bahwa ada. Nah guys, terkait perang yang kental banget di dalam film ini, itu kalau kita cari tahu di Google Search bahwa kata perang apa sih? Di sini didapat bahwa perang adalah sebuah aksi fisik atau non fisik. Dalam arti sempit adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan.
sangat kental banget di film ini. Tidak ada satupun hal yang apa ya, bisa dibilang hal yang baik lah ya, karena selalu kontak fisik antara geng satu dan geng yang lain. Apalagi satu tokoh ini nih yang memang ingin menguasai kota tersebut ya. Kemudian terkait perang itu juga adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang secara purba dimaknai sebagai pertikaian bersenjata. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya seperti barang siapa menguasai ketinggian, maka menguasai dunia. Film ini pun begitu. Dimulai dari seorang tokoh yang memang ingin belajar bagaimana caranya menguasai sekolah tersebut. Tokoh itu adalah tokoh murid baru, seorang murid baru yang memang pada akhirnya dia ternyata anak seorang yakuza di Jepang yang cukup terkenal, yaitu Genji. Dia bertemu dengan seorang yakuza juga yang juga senior, yaitu Ken. Dan pada akhirnya si Genji ini mau mencuri ilmu dari ataupun meminta ilmu dari seorang Ken yang seorang yakuza di salah satu kota tersebut. Nah, sepanjang cerita pada akhirnya si Ken memberi banyak ilmu oleh Kenji, si seorang anak muridnya nih yang secara garis besar itu ingin menguasai kota tersebut, yang ternyata itu adalah impian si Ken, seorang yakuza yang memang diremehkan karena keahliannya dan akhirnya diturunkan oleh dia ke Kenji lewat tahap demi tahap nih, bagaimana cara menjadi penguasa yang sadis guys. Nah, kemudian hal yang mempengaruhi remaja yaitu lingkungan adalah pengaruh lingkungan sekolah. Pengaruh lingkungan dalam perkembangan remaja lainnya dapat berasal dari lingkungan sekolah anak. Pada umumnya, orang tua memilih sekolah untuk anak dengan harapan yang besar bahwa sekolah dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Di sini dijelaskan bahwa ada poin-poin mengenai pengaruh lingkungan sekolah, yaitu lingkungan sekolah yang kondusif, menanamkan disiplin pada remaja, kondisi belajar mengajar yang kondusif, belajar mengendalikan diri, pengasuh ataupun pengaruh guru terhadap remaja. Dan dari kelima hal ini, di sini tuh konfliknya malah dalam sekolah, karena diceritakan satu sekolahan, bisa dikatakan sekolahan berandalan lah ya, yang mungkin pada akhirnya itu sekolahan tersebut untuk menentukan yakuza setelahnya, ya kan? Karena ada dua dua ranah cerita yang bisa diceritakan dalam si film ini, yaitu ranah cerita si yakuzanya sebagai gerombolan besarnya dan si sekolah ini sebagai gerombolan yang kecil-kecil lah untuk menciptakan seorang yakuza. Jadi di sini terkait pengaruhnya yaitu si lingkungan sekolah, ya memang si faktor sekolahannya yang ingin disoroti untuk menyoroti adanya kekerasan dalam kelompok-kelompok si cowok ini untuk menjadi kelompok besar. Faktor menarik berikutnya adalah nilai-nilai budaya yang hadir dalam film tersebut, di mana nah guys, di mana dalam film tersebut memang kental banget budaya Jepang yang hadir sebagai selipan ya, selipan dalam film Cross Zero. Karena di sini ada dua momen yang menurut kita, yaitu momen walaupun dia singkat menjadi satu momen simbolis dan paling penting guys untuk menyoroti nilai budaya. Dalam film tersebut tuh ada dua momen di mana seorang Ken, si anak si tokoh yakuza ini yang pada akhirnya dihormati lah oleh si Kenji. Di situ ada momen ketika si Kenji ingin berguru dengan si Ken, seorang yakuza. Si Genji dengan sopan santunnya dan ramahnya seperti penduduk Jepang lah yang memang ramah, dia menundukkan kepalanya ataupun pada akhirnya memohon kepada Genji dengan etika menundukkan kepala, berharap untuk bisa jadi guru ataupun bisa jadi muridnya Kenji. Nah, etika ini nih yang bisa kita lihat dari nilai budaya yang ada dalam film ini guys.
Kalau kita cari di Google search mengenai Jepang dan etikanya, bagaimana karakter orang Jepang? Di sini disimpulkan bahwa karakteristik masyarakat Jepang mencerminkan bangsa yang memiliki moralitas yang sangat tinggi, mental dan etika yang sangat kuat. Untuk berbicara masalah Jepang, kalau tadi memang yang memiliki nilai moral tinggi, kalau kita coba cari tahu sebenarnya dia berasal dari mana sih, ataupun nilai luhur Jepang itu bagaimana sih guys? Kok dia bisa begitu sopan santunnya, memiliki moralitas yang tinggi? Nah, di sini dalam Google Search kita cari tahu bahwa suku Jepang itu sangat lekat kaitannya mengenai sopan santun, berkaitan karena masih punya garis keturunan dengan suku Ainu. Suku Ainu dalam teks-teks sejarah adalah sebuah kelompok etnis pribumi di Hokkaido, Kepulauan Kuril, dan sebagian besar Sak lain. Diduga ada lebih dari 150.000 orang Ainu saat ini. Namun jumlahnya yang pasti tidak diketahui karena banyak orang Ainu yang menyembunyikan asal-usul mereka karena masalah etnis di Jepang. Kesimpulannya adalah film Close Zero ini terkait perang, sejarah, konflik, dan konflik sosial itu dari faktor manusianya kembali guys, yang mana kepentingan dari manusia yaitu hasrat ingin menguasainya itu lebih menonjol banget dalam film Cross Zero ini. Kita lihat dari scene demi scene, kemudian tokoh demi tokohnya guys. Dan untuk lingkungan adalah pendidikan, berarti di sini yang mendapat mempengaruhi baik buruknya si dalam film ini ya, si Kenji, yaitu memang lingkungannya. Tetapi kalau kita ketahui lingkungannya adalah Yakuza dan lingkungan yang memang punya banyak kepentingan untuk menguasai kota, dan pada akhirnya lingkungannya si Kenji ini adalah lingkungan yang sama, adalah lingkungan orang-orang yang ingin menguasai kota tersebut, berarti kan memang sungguh sulit bahwa tokoh Kenji ini akan jauh dari sifat kepentingan untuk menguasai kota tersebut. Dan itu semua adalah cerita menurut kita yang sangat berkaitan dan relevan. Kalau ada yang memang kurang begitu sama dengan pandangan teman-teman, nah silahkan komen di kolom video kita di bawah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita agar teman-teman tahu nih nanti film apa yang di depan yang sedang kita tonton dan kita coba ceritakan. Jangan lupa share konten video kita ya guys. Nah, dan akhir kata, salam sejahtera untuk ente dan aneh. Sampai jumpa di konten kita berikutnya guys.